M. Darmat Darwis MPD dengan PPI Zulfitria SPD. Garis besar program yang dimiliki adalah Peta Peci merupakan program yang dibuat untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid dalam mengembangkan berbagai sikap positif sebagai pengamalan iman, takwa, dan akhlak mulia, serta berusaha menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam pengambilan kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya. Silakan Bu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu hadirin hari ini? Kok lemes bukannya udah makan snack tadi? Udah ya, apa kekenyangan kayaknya lemes ya? Iya, atau katanya udah ini mah berbagi, jadi kayak didongengin ya Bapak Ibu. Jadi ngantuk, sama saya juga sebenarnya Maya. Nah, hari ini di kelas berbagi lokal karya ke-7, saya mempunyai program peta dan peci. Tadi sudah dijelaskan sedikit ulasannya. Nama saya adalah Ivan Firamdiani SPD dari SD Permata Insani Islamic School. Nah, saya ini guru kelas 5 ya, sekarang itu di SD Permata Insani. Kemudian juga saya ini pembimbing KSM Matematik, kemudian juga pembina SD Matematik. Juga saya ini adalah koordinator tingkatan. Koordinator tingkatan itu ibaratnya wakil kurikulum. Saya ada di bawah naungan fasilitator Muhammad Darwis dengan Ibu Dia. Kemudian ini adalah sedikit ulasan program yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh moderator. Ya, program peta dan peci adalah salah satu program yang berdampak pada murid. Apa sih peta dan peci? Jadi ini keunggulan dari SD Permata Insani ya. Di mana sih SD Permata Insani? Bapak Ibu boleh lihat sekilas ya sekolah saya ada di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membina Yayasan Bank Pertiwi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini yayasan yang berdiri sejak tahun 2005. Kami mengelola 2 sekolah, yaitu Permata Insani Islamic School di Tangerang dan Candiki Islamic School di Serang, serta bimbingan belajar ruang prestasi. Insya Allah kami akan memberikan layanan yang terbaik, baik kualitas maupun layanan dalam membimbing anak-anak kita, sehingga insya Allah setelah lulus dari sekolah ini kita berharap mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang untuk mengisi pembangunan di Indonesia. Nah, itu adalah sekilas ya dari SD Permata Insani Islamic School. Meriah sekali ya, apa katanya ini peta dan peci. Nah, boleh lihat ya, tuh ada sebaran peci katanya ya. Peta itu artinya percepatan tahfiz dan Al-Quran, sedangkan peci adalah percepatan ikro. Kenapa sih harus peta? Karena nanti Bapak dan Ibu akan melihat program saya ini sangat kuat sekali pembelajaran berdiferensiasinya. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sama seperti sekarang. Kan ada kurikulum merdeka, salah satunya keunggulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang akan saya jelaskan. Nah, ada yang tanya, yang kenapa sih harus peci? Katanya ya, peci itu simbol umat Islam. Nah, ya, itulah kenapa percepatan ikro. Bapak-bapak di sini juga kan tentu pada pakai peci ya, bapak kepala sekolah luar biasa. Ada yang tanya, kenapa katanya bukan peci atau bukan jilbab ya? Kenapa harus peci? Ini kebetulan aja, jangan ditanya Bapak Ibu, kebetulan kan disingkat dari peci ya ini. Jadi jangan tanya kenapa bukan kena sama jilbab ya. Udah ada yang nanya. Nah ya, latar belakang programnya adalah penguatan literasi religius seperti membaca Al-Quran itu sangat sekali penting untuk meningkatkan kemajuan Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan nilai dari Hajar Dewantara dan ciri profil Fajar Pancasila yang pertama. Jadi kata KHD itu, pengajaran dan pendidikan itu harus bermakna
Kemudian ciri profil pelajar Cek. Udah tukar? Oke ya, ciri profil pelajar Pancasila yang pertama di situ adalah keimanan dan ketakwaan. Nah, lagi-lagi di kurikulum Merdeka juga targetnya ciri profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Jadi program ini sangat terjadi sekali. Apa sih tujuan dari programnya? Untuk meningkatkan literasi religius. Ya, di mana meningkatkan rasa cinta pada Al-Quran serta ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam menjalankan program ini, Bapak Ibu, saya membuat capaian ataupun langkah program dengan menggunakan Bagja. Ya, nah di situ ada timeline-nya tuh, boleh dilihat ya. Bahkan saya membuat pertanyaan utama itu kayak mengidentifikasi masalah. Kemudian saya melakukan A-nya ambil pelajaran. Kemudian menggali mimpi itu apa sih? Merancang sebuah program. Jadi setelah merancang, kemudian saya melakukan rencana, tindakan sampai akhirnya melakukan yang terakhir adalah ambil tindakan otomatis ya, monitoring, evaluasi, ada tema evaluasi, kemudian juga loading sampai monitoring. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu tertuju kesan saya di sana ada diorama program saya, boleh dilihat ya. Ini pembahasan programnya. Realisasi peta dan peci di SD Permata Insan Islam Mesir. Program peta dan peci Bapak dan Ibu adalah salah satu program unggulan Permata Insan ya, yang dimana mengelola 3 hal: intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Saya mau tanya nih Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah semua di sini. Biasanya kalau Bapak Ibu membuat program, Bapak Ibu melihat apanya? Pasti cuma visi dan misi sekolah. Iya, oh iya katanya begini, iya katanya ya. Nah Bapak Ibu, di guru penggerak ini kami diajarkan bahwa membuat sebuah program yang berdampak kepada murid bukan hanya memperhatikan visi dan misi, tapi bagaimana program itu bisa benar-benar dirasakan anak-anak dengan menggunakan poise, choice, dan ownership. Ya, nah ini salah satunya program yang sangat kuat sekali, poise, choice, dan ownership. Nah, ya, kenapa harus peta dan peci? Kenapa ini unggul? Karena peta dan peci ini, ya, di sini boleh Bapak Ibu lihat dengan adanya peta dan peci ini sesuai dengan budaya positif pada modul 1 dan 4 pendidikan guru. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kalau misalkan semua anak cinta Al-Quran, Bapak Ibu pasti dukung budaya positif ini. Dan pasti Bapak Ibu juga akan senang ya, daripada lihat gawai kan, mending baca Al-Quran anak-anak ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya sampaikan tadi di latar belakang ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat kuat sekali Bapak Ibu. Ada di modul 2.1 pada pendidikan guru pembelajaran. Nanti pada saat implementasi program pun Bapak dan Ibu akan melihat bahwa saya ini nggak sendiri. Guru penggerak bergerak sendiri nggak keren. Saya butuh rekan sejawat untuk pimpinan bergerak bersama. Kemudian juga sesuai dengan pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ibu mungkin yang muslim juga akan mengakui itu. Kalau anak cinta Al-Quran, insya Allah Bapak dan Ibu sosial dan emosionalnya akan terjaga. Ya. Kemudian ada teknik coaching. Jadi sebelum pembelajaran diferensiasi, anak-anak punya masalah ya, punya masalah mengenai apa? Masalahnya itu bagaimana bacaan Al-Quran. Itu menggunakan teknik coaching sesuai dengan modul 2.3 pendidikan guru penggerak. Dan yang paling penting adalah di mana program peta dan peci sesuai dengan visi dari Kabupaten Tangerang. Di situ visinya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius. Ya, dan program ini sangat sesuai sekali dengan visi dari Tangerang dan juga visi dari kepala sekolah saya. Ya, jadi visi sekolah saya itu adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah dan religius. Sebagai sekolah yang memiliki basic Islamic sport, maka aset kekuatan utamanya adalah religius. Nah ini tadi yang saya bicarakan ya, poin dan ownership-nya sisi. Boleh Bapak Ibu baca? Ya, nah ini adalah proses jalannya aksi.
Nah, ini dokumentasi programnya bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini kegiatannya tadi saya bilang ya bahwa program berdampak pada murid itu jangan cuma dikirim intrakurikuler, Bapak Ibu harus ada kurikuler sebagai pendukung, didukung lagi oleh ekstrakurikuler. Ya. Nah, ini adalah foto-foto kegiatannya. Ya, bisa dilihat bahwa di sini saya nggak bergerak sendiri, Bapak Ibu ya, semua rekan-rekan saya bergerak bersama. Ini juga sama ya, foto-foto kegiatan anak-anak baca Al-Quran. Ada ya Bapak Ibu ngeliatnya juga ya, bahagia gitu kalau lihat anak-anak cinta Al-Quran itu. Nah, ini dampak programnya ya, dampak programnya ada untuk siswa, bagi kepala sekolah, ada sejawat, kemudian juga bagi ekosistem sekolah. Apalagi nih Bapak Ibu bagi ekosistem sekolah itu akan tumbuh budaya positifnya. Ya, jadi insya Allah kalau misalkan anak-anak cinta Al-Quran budaya positif pasti di sekolahnya pasti akan terjaga. Nah, ini melonnya Bapak Ibu yang tadi saya bicarakan bahwa kalau ada sebuah program itu harus ada melonnya ya, harus ada monitoringnya, harus ada evaluasinya, harus ada learningnya, harus ada reportingnya. Di sini yang monitoringnya itu ada kepala sekolah, rekan sejawat. Tujuannya untuk apa sih monitoring ya? Tujuannya itu untuk melihat program itu berjalan. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, program PK dan PJ ini adalah program unggulan yang berdampak kepada murid. Ya. Nah, dan di sini sesuai dengan filosofi PKD dan studi profil belajar Pancasila yang pertama. Dan yang paling penting, program ini berdampak pada murid dengan memperhatikan choice dan ownership-nya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, ya. Nah, jadi sekarang kalau berprogram jangan lihat visi-visi Bapak Ibu. Jadi harus memperhatikan choice-nya dan ownership-nya. Ini bisa rencana tingkat lanjut ke depannya ya. Selama ini kan masih di kelas 5 dan kelas 6 seperti taktis care ya. Nanti ke depannya saya sih inginnya tingkat lanjutnya juga bisa ke tingkatan yang lain. Oke Bapak Ibu, terakhir dari saya ya. Ini ada sedikit saran. Membuat program yang berdampak pada murid ya. Dengan kebiasaan menjadi disiplin positif bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tapi bukan hal yang mustahil. Saya suka sekali dengan istilah butterfly effect. Tahu butterfly effect? Butterfly itu buku yang effect akibat. Jadi dulu Bapak Ibu di Texas itu pernah terjadi angin tornado yang sangat kencang sekali. Apa akibatnya? Bukan karena cuaca atau musim, tapi karena kepakaran sayap tubuh sehingga terjadi angin tornado di Texas. Terus apa? Kenapa bisa seperti itu? Kalau dipikir ya bayangan tubuh mengapak begini, angin juga akan terasa, ya. Terus kenapa bisa bikin tornado? Karena mereka mengepakkan sayap bersama-sama sekitar ribuan pohon pada saat itu. Sampai akhirnya terjadi angin tornado yang sangat hebat di Texas. Yang sampai membuat ribuan atau pemimpin itu berdetak kabur. Itu sama dengan kita sebagai guru penggerak. Bergerak bersama nggak akan ngasilin apa-apa Bapak dan Ibu, ya harus bergerak bersama. Kemudian apa yang terjadi kalau saya sebagai guru penggerak bergerak sendiri, sekolahnya nggak mau bisa, Bapak Ibu perubahan itu tidak akan terjadi, ya. Atau misalkan sekolah itu doang itu yang bergerak, kalau yang lain di sekitarnya masyarakat lainnya nggak bisa Bapak dan Ibu. Harus ada dukungan dari pemerintah setempat, ya. Jadi nggak bisa bergerak. Jadi artinya ya tadi perubahan sekecil apapun tadi dari saya punya itu ya bisa dilakukan kalau dilakukan secara konsisten, insya Allah akan memberikan perubahan yang baik. Ya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk Bu Iva. Baik, sudah 2 menit sambil Bapak Ibu memang yang mohon mendengar sabar. Mohon disingkat terlebih dahulu. Mohon disimak terlebih dahulu. Apakah ada satu panelis lagi atas nama Ibu Fitria Skarwati MPD dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang dengan program Gempur 28. Wah, apa ini? Silakan Ibu Fitria. Gempur 28 adalah program yang dibuat oleh Ibu Fitria Skarwati MPD di bawah bimbingan fasilitator Ibu Dwi Puspitasari MPD
dengan pengajar praktik Ibu Adri Apriani SPD. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan aktivitas etnosains dengan STEM yang mendekatkan dengan segala informasi serta kearifan lokal sumber daya di Kecamatan Cisawu. Mangga Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumpi, Bapak Ibu, kumaha damang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan Ibu program. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba ya Bapak Ibu, ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Robi Sufri Sodi, Wali Suriati, Wakil Ketua Bismillah. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kegiatan Lokakarya 7, kegiatan festival panen hasil belajar. Izinkan kami, saya dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang dengan nama Fitriya Sarwati, calon guru penggerak angkatan 3, memaparkan diri program kami. Sebelum kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Lutfia selaku Ibu Kepala PMK Bahasa, yang terhormat Bapak Dr. Andes Hadi Saiful selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, yang terhormat saya hormati kepada Kepala KCD Kabupaten Tangerang Bapak Dayuni MPD, yang terhormat Bapak Ibu Pengawas tingkat TK, SD, SMK, SMA dan PAUD di wilayah Kabupaten Tangerang, para pengajar praktek yang saya hormati dan rekan serta teman seperjuangan calon guru penggerak. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan agenda ini yang saya sampaikan berjalan dengan lancar sampai dengan kita nanti. Program yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hari ini izinkan dengan bernama Gembul 28, Gerakan Menyenangkan, Kompetitif, Bermutu, dan Religius. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Gembul SMA Negeri 28 ini adalah aktualisasi dari visi SMA Negeri 28 untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan, sekolah yang bermutu, kompetitif, dan religius. Untuk aktivitas Gembul SMA Negeri 28, kami sudah melaksanakan 2 kali kegiatan. Di awal semester kami melaksanakan kegiatan dengan bentuk lomba kelas menyenangkan, dan kali ini yang saya paparkan programnya adalah berhubungan dengan izin Pak, programnya sebentar. Ya, dengan tujuan meningkatkan kehandalan potensi peserta didik dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui etnosains STEM pada mata pelajaran di SMA Negeri 28. Sebelum sampai apa itu penjelasan STEM dan bagaimana yang dilakukan pada kegiatan Gembul 28, berikut kami tampilkan tayangan visualisasi wilayah yang kami kelola sumber dayanya. Silakan. Yang berbatasan dengan wilayah di dalam masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Baik, Ibu Bapak sekalian, yang tadi dipaparkan adalah wilayah yang kami kaji untuk pengelolaan sumber daya. Mengapa sumber daya? Karena untuk kegiatan pengelolaan sumber daya itu adalah salah satu peran kami di kegiatan guru penggerak, terutama pada modul 3.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, kami diberikan kesempatan untuk menggali potensi-potensi daerah. Maka hadirkan ide berupa pengelolaan yang berdampak terhadap siswa untuk meningkatkan kehadiran
kehandalan terutama untuk menggali potensi wilayah di Kecamatan Cisauk. Oke. Latar belakang ide program yang kami usung yang pertama adalah kegiatan PTMT di SMA Negeri 28. Di awal semester 1 kegiatan PTMT-nya itu berlangsung secara terbatas Bapak Ibu. Kami memperhatikan motivasi siswa secara belajar itu masih dalam kategori yang rendah. Mungkin bisa jadi baru beradaptasi terhadap suasana perubahan pembelajaran dari yang sebelumnya online secara 100% harus hadir ke sekolah secara pertemuan terbatas. Yang kedua, ternyata terlihat antusias siswa dan kemampuan dalam hal pengenalan terhadap lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu dorongan dan pemecahan masalah yang kami usung pada ide program. Bagaimana kami bisa menghadirkan sebuah kegiatan pembelajaran untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam hal pengenalan lingkungan dan nantinya akan menjadi kekuatan pengelolaan sumber daya terutama di wilayah Kecamatan Cisauk. Selanjutnya bagaimana tindakan yang kami lakukan? Tindakan yang kami lakukan adalah dengan menggunakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami berdiskusi dengan teman-teman dan siswa untuk menghadirkan dan memilih choice yang akan mereka pilih dalam hal pengelolaan sumber daya. Selanjutnya apa sih pendekatan etnoscience? Setelah ini kami akan sampaikan apa itu etnoscience. Kemudian pembelajaran pendekatan untuk berdiferensiasi ini kita berintegrasikan terhadap pendekatan etnoscience team untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, oke, ini adalah rumusan permasalahan. Selanjutnya, Bapak. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan tujuan programnya. Oke, manfaat program ini bagi pendidik ya pasti akan meningkat kemampuan motivasinya karena tadi sudah diberikan kesempatan anak-anak untuk dapat menggali, mengeksplor apa yang menjadi pilihannya dalam hal pengelolaan. Bapak Ibu sekalian, wilayah Cisauk ini saat ini perkembangannya sudah cukup pesat. Berbicara mengenai potensi wilayah, terutama sumber daya alam, ternyata masih banyak hal yang perlu digali sehingga nanti bisa menjadi penyokong pembangunan wilayah tersebut. Dan ini yang kami hadirkan sebagai manfaat yang pertama. Kemudian bagaimana menjadi manfaat sebagai pendidik? Nah, menjadi pendidik adalah menjadi referensi. Kemudian referensi untuk dapat mengajarkan pengembangan kemampuan salah satu alternatifnya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang integrasi dengan etnoscience team. Kemudian bagi penulis menjadi acuan untuk penyusunan pembekalan, pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi peserta didik. Kemudian bagi sekolah sebagai acuan untuk peningkatan kualitas pendidikan siswa yang bermutu kompetitif. Selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Izin, nah ini kalau tadi berbicara apa sih etnoscience? Nah ini etnoscience saya sebenarnya hasil dari kolaborasi dengan teman sejawat kami yaitu Bapak Purdoyono MPD yang sebentar lagi akan bertugas sebagai calon pengawas. Beliau adalah salah satu bimbingan kami di SMA Negeri 28 saya. Fitria dari Rumpun IPS dan Ibu Yunisi Budiman itu diperkenalkan dengan namanya etnoscience. Etnoscience itu memiliki arti dalam bentuk memiliki misi mengusung bahwa mendekatkan kegiatan pembelajaran sedekat mungkin dengan alamnya anak. Maka saya sepakat dengan rekan calon saudara itu untuk mengusung etnoscience. Selanjutnya etnoscience ini ternyata dapat diidentifikasi dengan kearifan lokal dan kebudayaan setempat di wilayah Cisauk, Bapak Ibu. Dan inilah kodrat alam yang ingin kami usung pada ide program ini. Selanjutnya, nah ini sasaran awalnya karena tadi saya berasal dari SMA Negeri 28 dan bertugas menjadi pengajar guru geografi, maka sasaran utama ini dari lokasi PS, materinya dari sumber daya alam, lokasi penelitian dari SMA Negeri 28. Pembahasannya ini dimulai dari plan. Nah, apa yang kami usung? Berarti kolaborasi dengan rekan-rekan yang sudah terlebih dahulu mempraktekkan etnoscience tersebut. Kemudian yang kedua, kami menyusun berkolaborasi untuk menyusun rancangan pembelajaran, termasuk dengan rancangan LKPD-nya yang akan disampaikan.
Selanjutnya kami berikan kesempatan anak untuk memilih. Kemudian di kegiatan aktivitasnya, pelaksanaannya, ini kami dimulai dari kegiatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Dimulai dari menampilkan isu-isu sains bahwa sebuah wilayah akan berkembang pesat apabila pengelolaan sumber daya yang optimal. Kemudian apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan setelah isu kita berdiskusi, kemudian kita melaksanakan pemetaan wilayah secara bersama-sama. Dan ini adalah salah satu tujuan pembelajaran tersendiri bagi geografi. Nah, setelah untuk kita mengkaji data-data inilah yang nanti akan dijadikan sumber untuk anak memilih choice yang tadi. Apakah mereka ke arah sainsnya, apakah mereka ke arah AP yang nantinya akan dikolaborasikan dalam bentuk-bentuk produk yang akan mereka hasilkan nanti. Kemudian di kegiatan persepsi dan refleksi seperti biasa. Kemudian yang terakhir, setelah kegiatan ini berlangsung, apa saja yang terlihat? Yang pertama, Bapak Ibu, ternyata anak-anak itu antusias. Terlihat dari berbagai macam produk yang mereka hasilkan. Mengintip mengenai produk, halo, assalamualaikum. Nah, Bapak Ibu di sana, kami sudah menyiapkan hasil karya dari program Tempur 28, Teknoscience dari Tempur IPA dan IPS. Begitu banyak. Ternyata yang paling menarik apa sih? Sumber daya alam yang masih bisa dikelola ini. Izin Bu, dilanjutkan. Lanjut, izin. Bapak Ibu pernah dengar nama keceprek nggak? Makanan keceprek? Alhamdulillah. Bahan bakunya apa Ibu? Alhamdulillah. Nah, ternyata itu yang masih ada dan jadi pilihan anak-anak untuk dikelola sebagai kekuatan daerahnya. Nah, izin. Dokumentasi Bu. Selanjutnya keceprek ya Bu. Terus maaf izin. Lagi. Nah ini dia. Ini adalah salah satu wujud pemilihan pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah Cisauk. Ternyata mereka memilih mengelola hasil dari sumber daya pertanian, perkebunan dengan mengelola emping menjadi bahan lokal dan mungkin masih menggunakan perlengkapan sederhana. Oke, kita lanjutkan dengan kesimpulan Bapak. Ini aktivitasnya, aktivitas bagaimana dalam mempraktekkan kita saksikan. Kami lakukan untuk kesehatan dan tentang kelompok B. Kan perwakilan kelompok B salah satu yang menyampaikan bagaimana mendapatkan. Baik, kalau yang ini adalah pilihan mereka untuk mengelola hasil kebun Bapak Ibu. Hasil kebun yang mereka kelola itu teride dari keadaan COVID-19 yang tadi sama seperti di SMP-nya Ibu Rahayu mengelola menjadi hand sanitizer. Oke. Baik, kesimpulan ini. Baik, ini adalah kesimpulan dari aktivitas ini. Pendekatan etnosim dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dan menjadi program yang bisa diusung untuk dapat meningkatkan, untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan, meningkatkan kehandalan siswa dan kompetensi siswa, dan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, budaya setempat pun dengan etnoscience ini bisa terus dilestarikan dengan pengalaman belajar yang menyenangkan sesuai dengan yang menjadi pilihan mereka. Kemudian proses yang dilakukan dalam etnoscience dapat dikembangkan sebagai potensi peserta didik, sebagai teknik yang memfasilitasi segala macam bentuk kepintaran dalam bentuk teknik perhitungan, kemudian hitungan matematik, dan di sana juga ada unsur seninya yang dijadikan pengalaman belajar buat mereka.
Bagaimana tindak lanjutnya? Baik, untuk jangka pendek, hal yang akan kami lakukan adalah melanjutkan dengan melakukan kolaborasi. Karena dari kegiatan pembelajaran ini ternyata perlu dilakukan kolaborasi antar mata pelajaran. Kemudian jangka menengahnya kita akan melakukan pengindasan, dan ini kebetulan ini bisa bermanfaat tidak hanya di wilayah Kecamatan Cisauk saja, tapi mungkin bisa jadi berkembang di wilayah-wilayah yang lain. Kemudian jangka panjangnya kita bisa melakukan kolaborasi yang dapat memfasilitasi hasil-hasil produk ini, Ibu. Hasil-hasil produk yang sudah menjadi visualisasi misi Kabupaten Tangerang dalam bentuk UMKM miniatur di wilayah Kecamatan Cisauk tingkatan SMA. Oke, selanjutnya dokumentasi. Nah, ini rubrik penilaian SPIP-nya. Nah, ini aktivitas pemetaan awalnya, dan ini ada testimoni anak Bapak Ibu sekalian. Inilah wajah perwakilan SMA Negeri 28. yang berkoordinasi sehingga masyarakat sejual dan efek tantangan yang kami hadapi dalam memproduksi ini hubungan berubah dalam simpanan sehingga batu menyimpan dan juga gambaran yang kan ada di masalah atau mengalami kendala, maka menuliskan salah aktivitas ini dapat diteruskan dan juga membudayakan kebiasaan mengalami kesal. Mengalami kesal yang Itu adalah testimoni siswa yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran masing-masing. Kegiatan presentasi ini saya tutup dengan kantor sumber izin, karena kita berada di Kabupaten Tangerang dan hewan sudah muncul ngoprek mual ngapur, muncul ngoprek mual ngapur, muncul ngaras mual narik. Apa sih artinya Bapak Ibu tahu? Oke, bila kita tidak mau berpikir bagaimana cara membuatkan sebuah kegiatan pembelajaran selama belajar, mungkin bisa jadi potensi anak tidak terlalu secara konkret. Terus belajar, jangan mungkin berusaha. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas presentasinya. Bapak Ibu yang kami hormati. Kami masih sesi tanya jawab, jadi mohon izin untuk mengumpulkan masing-masing dengan alat acara. Nanti jika kelas berbagi sudah selesai, kami akan kembalikan kembali kepada MC dan melanjutkan dengan pameran keliling hasil wawancara. Jadi dia atau mempelajari tentang tangga sekolah, kenapa bisa begitu, apa yang dari para yang mencoba sebagai kepala sekolah atau Bapak Ibu fasilitator, beserta rekan-rekan PJJ maupun Bapak Ibu pengajar. Jadi silakan. Ada Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Oh, saya lihat tidak ada yang ingin bertanya. Oh, ada. Baik, silakan. Pak Ulis, boleh kita bantu untuk menyiapkan pada pertanyaan. Kami buka 3 pertanyaan untuk sesi tanya jawab kali ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang di sebelah sana. Baris kedua, silakan disampaikan pertanyaan dan ditujukannya kepada siapa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Ibu Komariah atau Ibu Kokom, mewakili Kepala Sekolah SDN Pagedangan 1. Mohon izin bertanya. Pertanyaan ini saya ajukan kepada pemateri ketiga tadi terakhir, yaitu dari Ibu Fitri ya, dari SMAN 28 Gempur, dari namanya Gempur. Adapun pertanyaannya, tadi ada bahasan keceprek ya. Mungkin pertanyaannya sederhana, tadi belum dijelaskan bagaimana prosesnya pembuatan keceprek, karena yang saya tahu hanya bisa merasakan enaknya rasa keceprek. Begitu. Tapi bagaimana cara membuatnya? Kebetulan saya punya pohon anjong, tapi nggak bisa membuat keceprek. Jadi kalau kita ini mungkin saya bisa mendapat jawabannya. Proses pembuatan keceprek sampai rasanya menjadi enak, kemudian dari santapan apa sih namanya cemilan yang enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Baik, Pak Uli, boleh bergeser ke saya di sebelah kanan. Ya, setelah itu Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berterima kasih kepala SDN Sulawesi. Ya, nama saya sendiri dari Dapat SPB. Kaitan dengan program-program yang digunakan oleh guru Pura, itu sangat bagus sekali. Yang saya tanyakan mungkin untuk kami pertama dan kedua, kaitan dengan program hati yang kita kasih ya. Untuk hati dan kaitan dengan baik yang kami sebenarnya bagus sekali untuk masyarakat ini teman-teman program. Kemudian kaitan dengan sekolah dan program biasanya banyak kerjasama ya. Bagaimana apakah sekolah yang di sekolah yang berarti ini sudah kerjasama dengan pihak lain, dengan bagaimana pengembangan tadi hasil-hasil program yang bisa dibuat ya. Dan saya seperti saya bertanya dengan hati seperti tadi kerjasama dengan NGO yang selalu hati karena saya bersama jadi sekali lagi ke depan ya pola ke depan tentunya adalah kemudian sekolah pemuda ini kemudian kita bersama dengan sekolah lain pengembangan hati. Yang kedua untuk pedagogi bagaimana integrasi di kurikulum kaitan dengan percepatan grafis di sekolah ibu ya target grafisnya terkhusus target grafis terus kemudian metodologinya seperti apa ya percepatan itu tekniknya seperti apa ya mungkin dua penjelasan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang ketiga, penanya dari belakang Pak Uli. Boleh coba apa-apa, memang selalu begitu Pak. Saya pulang Pak. Ya Pak, mantap. Cuan Pak, cuan. Ya, silakan Bapak yang namanya Reci. Tapi nggak apa-apa saya Pak ya. Reci aja. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari SMP Negeri 3 Jul, mewakili Ibu Ibrahim yang kebetulan saat ini sedang
tes sekolah menengah para sekolah. Kami tanyakan kepada ibu yang presentasi kedua, Ibu Iva. ya, yang program Al-Quran. Tadi saya saksikan tayangannya, namun saya belum menemukan dia bisa dikali tayangan tentang efek, ya, atau action di sosial media. Ya, jadi apa? Kalau bacanya iya, hafalnya iya, tapi implementasinya yang belum saya lihat implementasinya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurholis ya. Dari yang ketiga, saya ulas kembali. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Fitria tentang bagaimana proses pembuatan keceprek, ya. Sekaligus ini kelas berbagi resep mungkin ya, proses pembuatan keceprek. Silakan Ibu Fitria. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Sulastri. Izin menjawab Ibu Koko. Bagaimana tahapan pembuatan keceprek? Oke. Tahapannya itu ada 3 secara garis besar, dimulai dari pemilihan bahan melinjonya Ibu. Nah, ternyata melinjo dari hasil diskusi dengan anak tidak sembarangan musim bisa dipanen. Nah, melinjo ini bagaimana pemilihan bahannya atau melinjo yang ukuran masih muda, tidak terlampau tua. Nah, mungkin kalau berbicara mengenai keluasan untuk memilih bahan kecepreknya sendiri, anak-anak lebih jago daripada gurunya, Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah diambil bahan melinjo yang muda, itu tadi harusnya ada tampilan anak naik ke pohon melinjonya, kemudian tahapannya adalah memilah. Mana yang sudah agak tua dan sudah muda, kategorinya itu kategori kulitnya masih hijau. Kemudian dikupas. Nah, bahasa keceprek itu ternyata cikal bakalnya itu dari kayak ini. Langkahnya ceprek itu bahasanya adalah menumpuk. Dalam bahasa lokalnya ceprek bahasanya. Ditumpuk, digepengkan. Nah, itu pengupasan bahan itu proses yang kedua. Kemudian tahapan yang jadi keunggulan agar tidak terlalu keras ternyata ada di tahapan ketiga, yaitu penggorengan. Nah, mungkin tadi Ibu Koko ada satu tayangan di mana penggorengan yang masih dibudidayakan di Cisauk Girang ini dengan cara digongseng pakai tungku. Nah, kenapa digongseng pakai tungku? Ternyata bahannya masih ada, menggunakan pasir-pasir yang ada di sana ternyata bermanfaat untuk pembuatan ini. Kategorinya adalah dari kapasitas tubuhnya. Kenapa tidak minyak? Karena ternyata untuk kelenturan dan kerenyahan itu ada di waktu penggorengan dengan digongseng. Kemudian durasi tamaknya juga, ya, dengan bahan itu diharapkan nanti bisa menimbulkan kerenyahan yang setara dengan melinjo yang biasa kita makan sebagai minggu. Nah, ternyata di sana. Kemudian yang mungkin Ibu lihat selanjutnya adalah pengemasan. Yang ini kalau pengemasan natural aja seperti yang lainnya. Jadi ada 3 tahapan, yaitu pemilihan bahan yang muda, kemudian tidak setiap musim bisa dipanen. Musim panas kemarin kami diproduksi semester 1 itu nggak bisa dapat sebanyak yang sekarang. Kemudian yang kedua pengupasannya, dan itu pengupasannya itu dengan cara diceprek, ditumbuk, nah itu kuncinya. Kemudian digoreng, digongseng dengan menggunakan tungku tradisional dan dikemas sedemikian rupa. Ibu Koko begitu sepertinya kira-kira bisa dimodifikasi dengan berbagai rasa tertentu. Oke, Cukup ya Bu. Baik, Ibu Koko mau segera mencoba di rumah ya untuk membuat keceprek. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang ditujukan kepada panel pertama tentang sekolah atau pengembangan program Kehati. Bagaimana kerjasama sekolah dengan sekolah lain atau lembaga lain untuk mengembangkan program Kehati. Kemudian saya langsung lanjut. Pertanyaan kedua ditujukan kepada panelis kedua tentang berapa target Hafiz serta bagaimana metode untuk mencapai kesepakatan. Waktu yang harus Anak zamannya sekarang zaman ini gambarnya. Terima kasih dari pertanyaannya. Dan Bapak siapa tadi?
Parodi. Jadi tadi Bapak bilang untuk melakukan dengan kerjasama ya. Jadi SMPN 1 Pagedangan itu adalah pilot project dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi sekolah kami punya SK penunjukan secara langsung di mana ditentukan menjadi sekolah sehati keanekaragaman hayati oleh Bapeda. Dan tentunya kami tidak sendiri di sini. Jadi kami telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, di mana bisa dibilang rutin memberikan bantuan tanaman, segala jenis tanaman kepada sekolah kami. Tentunya penunjukan sebagai sekolah sehati bisa dilihat dari segi strategis sekolah, lahan sekolah yang menunjang, dilihat dari situ sehingga diharapkan bisa memanfaatkan sesuatu dan bisa menjadi pembangunan perekonomian di sekitar Tangerang, di sekitar Kecamatan Pagedangan. Seperti itu, Pak. Baik, bagaimana Bapak? Cukup? Oke, baik. Silakan dilanjut ke panelis kedua, Bu Iva. Ya, silakan langsung dijawab. Terima kasih ya Pak. Ada tiga ya, tadi ada satu lagi tambahannya. Dari Bapak yang pertama tentang bagaimana sih cara mengintegrasikan program peta dan PET ini pada kurikulum. Jadi integrasinya seperti ini. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa program ini masuk ke dalam intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikulernya itu dimasukkan kepada sebelum KBM. Kalau di sekolah saya itu dari jam 7 sampai jam 9 program ini dilaksanakan di 2 jam. Jadi anak itu didemo jahatnya, sholat Jumatnya, hafalannya, ya. Jadi itu intrakurikuler dari situ masuk ke dalam jam KBM dan jadwal pelajaran. Makanya kenapa ini termasuk program intrakurikuler. Kemudian kokurikuler. Kokurikuler kan sebenarnya program pendukung intrakurikuler. Dilaksanakan tadi mungkin di dokumentasi programnya sudah terlihat ada yang namanya tahfiz camp. Jadi untuk mendukung peta dan peci diadakanlah tahfiz camp. Jadi anak-anak itu selama 2 hari 1 malam, bahkan kemarin itu sampai 3 hari 2 malam, anak-anak tuh menginap, anak-anak murojaah, nah ya di sana. Kemudian berapa juz sih? Kalau untuk SD, jadi sekolah kami kan tingkatannya dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kalau untuk SD itu targetnya adalah juz 30. Kalaupun ada anak yang bisa lebih, nah inilah kenapa disebut percepatan tahfiz. Jadi kalaupun anak itu bisa sampai 28, 29 ya kenapa tidak? Bahkan setelah mereka menyelesaikan program peta dan peci nih Bapak Ibu, ada wisudanya. Jadi mereka tuh sampai di wisuda. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau berkunjung ke YouTube saya, jadi di YouTube saya itu sebenarnya ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya, tentang mana sih informasi programnya. Sebenarnya kenapa tidak saya tampilkan, karena memang keterbatasan waktu Bapak dan Ibu panitia meminta hanya maksimum 2 menit video, jadi tidak mungkin saya tampilkan semuanya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau berkunjung ke channel saya, Iva Andi Ramadhani, di situ ada tugas modul 3.3 program berdampak pada murid. Nah, di sana Bapak dan Ibu akan lihat secara utuh program saya bagaimana dilaksanakan, ya. Nah, kemudian percepatan tahfiznya itu bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan. Jadi target 30, kalau anak bisa 28, 29 ya kenapa enggak gitu. Jadi dia juga wisuda nih. Jadi anak itu akhirnya ada hasil produk akhirnya, bukan hanya karakter tapi ada sesuatu yang mereka dapatkan. Dan yang paling penting Bapak Ibu dari program ini, setiap orang tua ingin mendapatkan mahkota yang paling terang di akhirat. Dengan apa? Dengan anak-anak penghafal Al-Quran. Itulah kenapa program ini sangat baik sekali dan sangat penting ya. Tadi langsung saya jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Iva, tadi ada satu yang kelewat. Bagaimana efek program tersebut terhadap perilaku sosial siswa di sekolah? Oke, terima kasih. Untuk tadi saya sudah jelaskan sebenarnya pada saat kalau Bapak Ibu lihat yang ada di sana PKPC, kemudian saya arahkan ke modul PGP, sudah saya bahas bahwa anak-anak
menghafal Al-Quran itu insya Allah referensi pembelajaran sosial dan emosionalnya lebih belajar. Maka anak-anak di sekolah saya itu tidak ada yang ibaratnya aja perilakunya gimana anak-anaknya tapi hanya anak-anak saja. Efek dampaknya untuk anak-anak apa bapak dan ibu dengan adanya mencintai Al-Quran dengan program Peta dan Peci ini pembelajaran sosial emosional baik, akhirnya efek sosialnya juga dirasakan. Bukan hanya oleh sekolah tapi oleh orang tua mereka di rumah. Mereka akan bangga anaknya tuh lebih suka menghafal Al-Quran daripada gawai. Ya bahkan yang saya rasakan sendiri bagaimana seorang anak itu ibaratnya di handphonenya itu sampai download Ikro. Karena saya itu kalau ngajar bapak ibu ngajar Peta dan Peci di sekolah saya kan pakai tablet. Anak-anak itu saya bilang isi tabletnya bukan hanya sekedar kamu game. Kan kita sebagai guru harus memberikan contoh. Anak-anak di rumah download Ikro online. Jadi dimanapun mereka bisa baca Al-Quran. Itu adalah efek mungkin tidak akan terlihat, tapi karakternya Bapak Ibu. Karena program Peta dan Peci ini mengutamakan karakternya. Bapak Ibu akan melihat orang tua di rumah juga akan merasakan bagaimana efek dan dampak sosial. Ya, oke, itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ketiga panelis kita. Baik, alhamdulillah sudah 3 pertanyaan, artinya kita sudah sampai di penghujung kegiatan kelas berbagi kali ini. Saya Sulastri selaku moderator kelas berbagi mohon izin untuk membacakan pantun. Baik. Kalau tadi Pak Ketua sudah mulai dengan syair, saya tutup dengan pantun. Buat sambal pakai terasi, paling mantap dimakan pakai nasi. Terima kasih sudah hadir di kelas berbagi. Semoga bermanfaat dan terinspirasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Iya. Bapak harus dikunjung. Siap. Dituturin aja Pak semuanya. Ayo. Sama-sama. Terima kasih kelas berbagi. Saya panggil Ibu Sulastri dan kepada Bapak Ibu yang tadi bertanya di kelas sesi berbagi, mohon untuk dapat maju ke depan. Oh, tidak semua Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Untuk acara selanjutnya yakni acara kita akan berkeliling ke stan-stan yang telah ada di sebelah kanan dan kiri tamu undangan semuanya. Kepada para tamu undangan dipersilakan untuk yang sebelah kiri berada di sebelah kiri, yang kanan di sebelah kanan dulu biar tidak terjadi kerumunan di satu stand. Silakan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tamu undangan untuk mengunjungi stand-stand dan juga dipersilakan untuk membeli produknya kalau memang ada bisa dibeli. Dan berikan semangat kepada para calon guru penggerak yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan untuk yang terbaik untuk Kabupaten Tangerang. Ya, dipersilakan untuk mengunjungi stand-stand yang telah disediakan. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu berkeliling melihat pameran hasil karya para CGP, Bapak dan Ibu jangan beranjak dari Hotel Horizon karena panitia menyiapkan makan siang kepada Bapak dan Ibu ada di lantai 1 di restoran Horizon di lantai 1 di UG. Namun Bapak dan Ibu mohon untuk dapat memberikan dukungan kepada para CGP dengan cara mengunjungi stand-stand para CGP. Ya, sekali lagi mohon perhatiannya kepada seluruh tamu undangan. Ya, dipersilakan untuk mengunjungi stand-stand yang ada kelas A, B, C, D, E,
Kemudian di tengah-tengah terdapat galeri aksi nyata dan ide-ide program dari para CGP. Di bagian galeri ide program, Bapak dan Ibu bisa memberikan sumbangan. Sumbangan tidak harus berupa uang, tetapi bantuan apa yang para CGP bisa dapatkan dari Bapak dan Ibu tamu undangan.